piring. Dengar, aku tahu kenapa kau sangat cemberut. Aku minta maaf, sekarang menjauhlah dariku. Tapi kamu naksir aku, ha? Jika itu membuatmu nyaman, aku juga suka padamu. Kau sangat unik. Ayo kita jalan, Nancy tak akan tahu. Kutahan keinginan untuk memukulnya dengan panci. Sudah pasti, dia bajingan dan Nancy perlu tahu. Jadi kuputuskan untuk ikut bermain. Mungkin aku bisa menjebaknya dan tunjukkan ke Nancy bukti kejahatannya. Oh Rian, dari mana kau tahu? Sejak aku menatapmu, aku membayangkan tentang kita. Kalau begitu, ayo kita keluar besok malam. Aku akan SMS alamatnya padamu. Bingo. Dan itulah bagaimana ku dapati diriku berdandan untuk kencan sepulang kerja keesokan harinya. Wah, kau tampak menawan. Kau mau kemana? Pujian Kit membuatku merasa berbunga-bunga. Untuk pertama kalinya sejak lama aku merasa cantik. Terima kasih, aku akan keluar. Keluar seperti kencan? Iya, dengan Rian. Biar ku jelaskan. Ku ceritakan ke Kit semua yang kurencanakan, tapi tak satu pun yang kukatakan masuk akal baginya. Ini terlalu beresiko. Bagaimana jika Rian ingin menyakitimu? Aku akan baik-baik saja dan siap menjatuhkan si brengsek itu. Aku tiba di restoran lebih awal, tapi kulihat Rian bersama dengan laki-laki yang kukenali sebagai salah satu perampok Edgar Store. Perawakan yang sama, tato yang sama. Penasaran dan khawatir, aku diam-diam mendekat, menyiapkan alat perekam telepon. Beritahu yang lain, kita serang yang di Jalan New City malam ini. Si tua Edgar itu berani macam-macam denganku. Kita lihat apa dia suka toko-tokonya dijarah. Ya, bos, kita akan siap. Rian menyewa para gangster ini untuk merampok tokonya sendiri? Pria ini seorang psikopat. Nuela, sayang, kau tampak cantik. Tak seperti Kit, pujian Rian membuat kulitku merinding dan pelukannya membuat perutku mulas. Kau akan merampok toko ayahmu? Apa itu juga perbuatanmu, merampok toko di Broadway tempo hari? Itu tokoku di masa depan. Anggap saja aku mengambil gaji di awal. Kau tak akan mengadu, kau tahu apa yang jadi taruhannya. Sayang sekali, sekarang kurasa keselamatan adikku lebih penting daripada harga diriku. Rian berusaha menangkapku, tapi aku menggigit lengannya dan kabur, meninggalkannya mendekap lengannya kesakitan. Aku segera pulang untuk menceritakan tentang Rian. Nancy, Rian itu, tapi aku disambut dengan tamparan keras. Itu karena mencuri lelakiku. Apa? Aku tidak. Temanku melihatmu di restoran dengannya. Aku hanya berpura-pura. Kau tahu apa lagi? Aku menelpon penerbit Panda hari ini, tapi mereka bilang tak ada seorang pun bernama Nuela bekerja di sana. Ternyata kau bekerja di toko sebagai kasir? Iya memang, dan aku sangat menyesal. Tapi dengar, Rian itu berbahaya. Dia bekerja dengan geng yang merampok toko ayahnya. Bagaimana mungkin kami bisa percaya? Jika kau bisa bohong soal pekerjaanmu, kau mungkin juga berbohong soal yang lainnya. Kenapa kau terus membuat kami kecewa? Kekecewaan mereka yang begitu nyata terasa seperti dunia runtuh di pundakku. Hanya ada satu orang tersisa untuk dituju. Aku akan temui ayahnya untuk mengungkapnya. Aku punya rekaman dirinya mengakui kejahatannya. Dia akan menyesal main-main denganku. Aku tak yakin itu ide yang bagus karena dia tahu kau tahu. Mari kita pikirkan sesuatu yang tak terlalu berbahaya. Aku akan ambilkan kau sesuatu untuk menenangkanmu, oke? Sementara dia mengambil sesuatu yang menenangkan itu, aku tak bisa menunggu, jadi aku menyelinap keluar dan langsung menuju ke kantor pusat Edgar. Halo, aku ingin bertemu dengan CEO Edgar. Ini mendesak, seseorang berencana merampok tokonya. Aku punya bukti. Bukti? Hah? Ikut denganku. Pengawal keamanan membawaku ke sebuah lift, lalu kami berhenti di depan sebuah ruangan. Bos, ada seseorang di sini untuk bertemu dengan CEO soal perampokan toko. Dia punya bukti. Pintu terbuka, dan bukannya ayah Rian. Aku sedang menatap Rian. Aku berusaha lari, tapi mereka menangkapku dan mendorongku masuk. Aku sangat ketakutan, seharusnya aku mendengar Kit. Kau penyihir kecil, karena kau, Nancy, mencampakkan aku. Dan sekarang kau melaporkan ke ayahku. Beraninya kau. Dia membuat keputusan yang benar. Kau sangat jauh dari kriteria pacar. Ekspresi marah di mata Rian mengatakan bahwa aku akan tamat. Tapi tiba-tiba Kit menerobos masuk seperti superhero bersama dengan dua polisi dan menyelamatkan hari itu. Jangan bergerak, polisi. Apa kau baik-baik saja? Aku mengangguk dan memeluk Kit dengan lega. Bahunya yang lebar membuatku tenang dan aku tahu aku aman. Kau mungkin sekalian saja menukar telingamu dengan yang lain. Maaf, kau tak pernah mendengarkan, selalu tak sabaran. Aku tahu, bla bla bla. Kenapa kau keras kepala? Aku membungkamnya dan itu terasa begitu benar. Ternyata ayahnya pernah mengusir Rian karena kebiasaan menyimpangnya. Namun alih-alih membuka lembaran baru, Rian malah membentuk geng mengincar toko-toko ayahnya. Sekarang, Edgar berencana memberinya hukuman penjara untuk meredamnya. Berita petualangan heroikku menyebar seperti api, hingga sampai ke keluargaku bahkan sebelum aku sampai di rumah. Saat aku masuk ke rumah, ibu dan Nancy memelukku seakan aku pergi setahun. Aku menyesal salah menilaimu selama ini. Kau hanya menjagaku, tapi aku sangat kaget dan patah hati hingga marah padamu. Padahal sebenarnya Rian yang brengsek selama ini. Aku menyayangimu, Kak. Dan aku sangat menyesal karena berbohong. Aku hanya ingin ibu juga bangga padaku. Tapi aku bangga padamu, Nuela. Aku hanya, setelah kesulitan yang kualami karena kehilangan ayah kalian, uang jadi hal terpenting dalam hidupku. Kupikir hanya itu kebahagiaan sejati. Jadi kudorong kalian mendapatkannya. Tapi aku sekarang sadar aku salah. Bayangkan jika Nancy menikahi Rian.
Betapa tak bahagianya dia nanti. Entah kau kasir atau Stephen King, aku tidak peduli. Aku hanya ingin kalian bahagia. Selamat Natal sayangku. Itu momen terbaik dalam hidupku. Akhirnya kami dapat saling memahami. Rujuknya kami ternyata membawa keberuntungan karena pada malam Natal, aku mendapat telepon dari produser film yang ingin mengadaptasi novelku menjadi film. Kontrak itu akan dibayar jutaan. Akhirnya aku membuat terobosan besar sebagai penulis. Kami merayakan Natal spesial itu dengan makan besar. Dan astaga, apa ibuku dan Nancy terkejut saat Kit muncul. Apa yang sopirmu lakukan di sini? Sopir? Tidak, semuanya kenalkan Kit. Temanku yang ngomong-ngomong baru saja dipromosikan sebagai manajer umum Edgar's Market. Ya, itu sudah diputuskan oleh Edgar, sang CEO. Selamat datang di keluarga kami, Kit.